Baik, perkenalkan nama saya Aiz Zilzalatur Rohmah, NIM T2018-8118. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria. Organ reproduksi yang akan saya jelaskan di sini ada 6. Yang pertama skrotum, yang kedua testis, yang ketiga sel sperma, yang keempat saluran-saluran, yang kelima cairan sperma, dan yang keenam penis. Baik, langsung saja. Yang pertama skrotum. Skrotum merupakan organ eksternal yang ada di luar tubuh yang dapat dilihat dari luar. Bagian ini berupa kantung yang disusun oleh kulit tipis. Nah, dari luar skrotum nampak seperti sebuah kantung kulit yang dipisahkan ke arah lateral oleh sekat tengah. Nah, sedangkan di bagian dalam skrotum ini dipisahkan oleh suatu sekat atau septum menjadi 2 buah kantung yang masing-masing berupa sebuah testis. Nah, sekat pemisah tersebut terdiri atas fascia superficial dengan jaringan kontraktil yang disebut dartos, yang terdiri dari ikatan serabut-serabut polos. Nah, dartos juga terdapat pada jaringan subkutan atau bawah kulit skrotum yang secara langsung berhubungan dengan jaringan subkutan dinding abdomen. Nah, dartos inilah yang menyebabkan skrotum mengkerut bila berkontraksi. Selanjutnya organ yang kedua yaitu testis. Testis adalah organ reproduksi laki-laki yang dapat menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, biasanya testis ini berbentuk oval dengan panjang kira-kira 5 cm dan diameter 2,5 cm dan berat sekitar 10-15 gram. Organ yang ketiga yaitu sel sperma. Sel sperma ini dihasilkan kira-kira 300 juta per hari dan bila telah memasuki alat reproduksi wanita dapat hidup selama 18 jam di dalam saluran telur atau alat reproduksi wanita. Nah, sel sperma terdiri atas kepala, lalu bagian tengah dan ekor. Pada bagian kepala terdapat materi inti dan akrosom yang berisi enzim-enzim yang berpengaruh ketika sel sperma menembus sel telur. Lalu bagian tengah memiliki sejumlah mitokondria yang berfungsi untuk melakukan metabolisme sehingga banyak dihasilkan energi untuk pergerakan. Sedangkan bagian ekor berbentuk seperti cambuk yang bergerak di dalam pembantu pergerakan. Selanjutnya organ yang keempat ada saluran-saluran. Nah, sperma ini selanjutnya akan diangkut ke luar testis melalui saluran-saluran ini. Nah, saluran-saluran ini ada 4. Yang pertama epididymis, yang kedua saluran vas deferens, yang ketiga saluran ejakulasi, dan yang keempat ada uretra. Nah, epididymis itu sel sperma akan keluar testis melalui saluran-saluran eferen dalam epididymis ke dalam satu saluran yang disebut saluran epididymis. Nah, saluran yang kedua yaitu saluran vas deferens. Nah, saluran epididymis selanjutnya akan diteruskan ke dalam saluran vas deferens atau saluran sperma. Nah, yang ketiga saluran ejakulasi. Nah, sebelah posterior dari kantung kemih terletak saluran ejakulasi. Nah, saluran ini panjangnya kira-kira 2 cm dan dibentuk oleh gabungan saluran dari seminal vesicle dan saluran deferens. Nah, saluran ejakulasi akan mendorong sperma ke dalam saluran uretra postarik. Nah, saluran yang keempat
yaitu uretra. Uretra itu merupakan ujung saluran dari sistem reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran sperma atau urin. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu cairan sperma. Nah, cairan sperma itu sering juga disebut air mani, yang merupakan campuran dari sperma dan sekresi dari kantung sperma, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral. Nah, jadi rata-rata cairan sperma yang dikeluarkan pada satu ejakulasi kira-kira 2,5 sampai 6 mili dengan jumlah sperma 50 sampai 100 juta per mili. Nah, selanjutnya organ yang terakhir yaitu organ yang kelima yaitu penis. Nah, penis digunakan untuk mentransfer sperma ke dalam vagina. Nah, jadi secara internal penis disusun oleh 3 jaringan massa silindris yang diikat bersama-sama oleh jaringan fibrosa. Nah, 2 massa di bagian dorsolateral disebut corpora cavernosa penis dan massa yang lebih kecil di bagian midventral disebut corpus spongiosum penis. Nah, ketiga, jaringan tersebut mengandung banyak sinus-sinus pembuluh darah dan dapat berekresi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Saya Vina Mufidatul Faikoh, NIM T 2018-8100 yang akan melanjutkan pembahasan dari presentator pertama. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem reproduksi pada perempuan. Nah, sistem reproduksi pada perempuan ini terdiri dari alat reproduksi seperti gambar berikut. Nah, sistem reproduksi pada perempuan ini lebih komplit dari sistem reproduksi pada laki-laki. Oleh karena itu, banyak hal yang perlu diketahui berkaitan dengan sistem reproduksi, antara lain sebagai berikut yang akan kita bahas. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi alat reproduksi pada perempuan. Yang pertama terdapat ovarium. Strukturnya ovarium, tipenya itu gonad yang berfungsi menghasilkan sel telur, estrogen, dan progesteron. Yang kedua ada struktur fimbria, tipenya yaitu mulut saluran yang berfungsi menangkap sel telur hingga masuk ke oviduk. Yang ketiga strukturnya oviduk atau disebut tuba fallopi, tipenya itu saluran yang berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau tempat fertilisasi. Yang keempat ada uterus atau rahim, yaitu tipenya rongga berotot yang berfungsi untuk tempat perkembangan fetus. Yang selanjutnya yaitu strukturnya serviks, tipenya cincin jaringan ikat yang berfungsi membuka dan menutup uterus. Yang terakhir terdapat vagina atau tipenya itu saluran besar yang berfungsi menerima penis selama kopulasi, yaitu saluran untuk melahirkan dan mengeluarkan cairan menstruasi. Pembahasan pertama yaitu mengenai alat reproduksi pada wanita. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat reproduksi dalam meliputi ovarium dan saluran reproduksi seperti oviduk, uterus, dan vagina, dan alat reproduksi luar meliputi vulva, labium mayora, labium minora, mons, dan pubis serta klitoris. Yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan ovum dari bakal ovum atau oogonium. Kan tetapi untuk oogenesis ini akan dibahas oleh pemateri yang ketiga. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terdapat pembahasan yang ketiga, hormon reproduksi pada wanita. Hormon reproduksi pada wanita ini antara lain FSH, LH, estrogen, dan progesteron. FSH ini berfungsi untuk merangsang folikel memproduksi estrogen, merangsang pertumbuhan ovum atau folikel, dan merangsang ovulasi. Nah, untuk LH berfungsi merangsang korpus luteum memproduksi progesteron. Mekanisme pembentukan hormon FSH dan LH ini seperti pada yang terjadi di sistem reproduksi laki-laki.
Yang selanjutnya yaitu estrogen, berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium dan menghambat produksi FSH. Yang terakhir ada progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum yang berfungsi mempercepat pertumbuhan endometrium. Yang keempat yaitu menstruasi. Menstruasi merupakan peristiwa peluruhan endometrium yang disertai pendarahan. Menstruasi ini terjadi ketika ovum yang telah matang tidak dibuahi oleh sperma. Menstruasi terjadi pada wanita dewasa setiap bulannya. Nah, menstruasi berlangsung selama 28 hari membentuk siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini melibatkan siklus uterus dan siklus ovarium yang berlangsung secara serempak. Menstruasi ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi yang berlangsung pada 5 hari pertama siklus. Estrogen dan progesteron itu berkurang dan terjadinya peluruhan endometrium. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau proliferasi, yang mana FSH dan LH ini merangsang folikel memproduksi estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron ini diperlukan untuk merangsang pertumbuhan endometrium yang luruh pada waktu menstruasi. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi yang biasanya terjadi pada hari ke-14. Produksi estrogen yang tinggi menghambat FSH dan memacu produksi LH sehingga merangsang ovulasi. Nah, fase yang keempat yaitu fase pasca ovulasi atau sekretory yang biasanya terjadi pada hari ke-15 sampai 28. Nah, di sini progesteron yang disekresi oleh korpus luteum merangsang penebalan endometrium dan sekresi lendir oleh uterus. Endometrium ini siap untuk implantasi embrio. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum berkembang menjadi korpus albicans. Kadar estrogen dan progesteron menurun, kadar FSH dan LH naik sehingga merangsang berulangnya fase menstruasi. Yang kelima yaitu ada fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan proses pembuahan ovum atau oosit sekunder oleh sperma. Proses fertilisasi ini diawali dengan kopulasi alat kelamin laki-laki dan perempuan. Di dalam vagina terdapat enzim proteolitik, yaitu untuk mengencerkan semen untuk mempermudah gerakan sperma. Fertilisasi ini terjadi di dalam oviduk dan menghasilkan zigot. Zigot bergerak di sepanjang oviduk, kemudian membentuk morula dan blastosis. Selanjutnya, blastosis ini tertanam pada endometrium atau implantasi sehingga terjadi kehamilan. Yang keenam yaitu kehamilan. Masa kehamilan ini adalah masa perkembangan embrio yang terimplantasi di dalam uterus sehingga terjadi persalinan. Selama kehamilan, korpus luteum dijaga oleh HCG, yaitu hormon yang disekresi oleh trofoblast. Trofoblast berkembang membentuk membran ekstraembrio dan massa sel-sel dalam atau bakal embrio. Nah, pada masa kehamilan ini dikelompokkan per 3 bulan atau trimester. Yaitu yang pertama masa perkembangan embrio yang terjadi pada 2 bulan pertama kehamilan yang ditandai dengan proses pembentukan awal organ-organ utama. Dan yang kedua masa perkembangan fetus yaitu bulan ketiga hingga ke-9 yang ditandai dengan penyempurnaan berbagai struktur organ. Dan yang terakhir yaitu persalinan atau kelahiran, yaitu proses pengeluaran bayi di dalam lahir melalui vagina. Dan yang ketujuh yaitu terdapat ASI. Nah, ASI ini ASI yang keluar pertama kali disebut kolostrum yang kaya akan zat antibodi dan protein. Manfaat dari ASI yaitu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak, membantu uterus ke ukuran semula, menghentikan pendarahan ibu, dan mencegah kanker. Yang terakhir yaitu gangguan pada sistem reproduksi. Nah, beberapa kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia
yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, infertil, yaitu sistem semacam kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi sehingga menghalangi fungsi dan proses reproduksi. Infertil pada laki-laki ini disebabkan oleh jumlah sperma yang sedikit dan bentuk sperma yang tidak normal. Sedangkan infertil pada wanita dapat disebabkan oleh tersumbatnya saluran telur atau oviduk dan endometriosis. Yang selanjutnya yaitu kanker leher rahim. Adalah semacam penyakit pada leher rahim yang terjadi akibat sel-sel pada jaringan epitel squama berlapis tumbuh secara abnormal. Yang ketiga yaitu tumor atau kanker prostat. Adalah semacam penyakit yang terjadi pada kelenjar prostat. Penyakit ini biasanya menyerang pada laki-laki yang telah berusia lanjut. Dan penyakit yang keempat yaitu kelainan letak plasenta atau embrio, yaitu semacam kelainan yang menyebabkan plasenta atau embrio tidak berada di dalam rahim. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya untuk membahas mekanisme pembentukan ovum dan juga sperma. Perkenalkan, nama saya Alifah Fitrian, NIM T 2018-809. Saya akan melanjutkan pembahasan dari presentator kedua. Oke, selanjutnya materi yang ketiga yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan dan perkembangan sel spermatozoa yang terjadi di dalam organ kelamin jantan yaitu testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Dalam prosesnya pembentukan sel sperma itu ada keterlibatan hormon. Yang pertama itu adalah hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini dihasilkan di hipotalamus di bagian otak dasar yang merangsang kelenjar hipofisis bagian depan atau anterior agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Kemudian yang kedua adalah hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Hormon FSH ini berfungsi mempengaruhi dan merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan APB. APB itu adalah androgen binding protein atau protein pengikat androgen yang fungsinya itu memacu pembentukan sperma. Kemudian yang ketiga ada LH atau luteinizing hormone, yaitu berfungsi sebagai merangsang sel-sel interstitial agar mensekresikan hormon testosteron dan androgen. Kemudian yang keempat ada hormon testosteron. Hormon testosteron ini dihasilkan oleh testis yang berfungsi merangsang perkembangan seks primer. Nah, kemudian bagaimana sih proses pembentukan sel sperma itu sendiri atau proses spermatogenesis? Seperti yang kalian bisa lihat pada gambar, awal mula proses pembentukan sperma itu berawal dari sel germinal awal atau bisa disebut dengan primordial dari testis. Kemudian primordial ini akan membelah dan berdiferensiasi ke sel punca yang membelahnya itu secara mitosis hingga membentuk spermatogonium. Kemudian setelah itu spermatogonium menjadi spermatosit primer melalui pembelahan mitosis. Ketika sudah menjadi spermatosit primer, sel itu akan mengalami pembelahan lagi menjadi spermatosit sekunder melalui pembelahan meiosis yang mengurangi jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid. Dan dari setiap spermatosit tadi itu menghasilkan 2 spermatid. Kemudian setelah menjadi spermatid akan mengalami perubahan ekstensif dalam bentuk dan akan berdiferensiasi menjadi sel sperma. Oke, setelah itu kita akan membahas materi keempat yaitu oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi dalam ovarium. Nah, bagaimana proses terbentuknya sel telur tadi itu? Nah, mari kita lihat gambar berikut. Seperti yang dibahas sebelumnya, proses oogenesis ini terjadi dalam ovarium. Nah, oogenesis ini dimulai dari dalam embrio wanita dengan produksi oogonium dari sel-sel punca primordial. Oogonium ini membelah secara mitosis untuk membentuk oosit primer yang memulai meiosis namun menghentikan proses tersebut pada profase 1. Oosit primer ini akan membelah secara meiosis menjadi satu oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis lagi menjadi satu ootit
dan satu badan polar sekunder, yang mana nanti ootit akan mengalami pematangan kemudian menjadi sel telur, sedangkan badan polar sekunder akan luruh atau degradasi. Nah, ootit yang tadi mengalami pematangan akan dilepaskan oleh ovarium. Nah, proses pelepasan ini bisa disebut dengan ovulasi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.